Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Sumatera. Seorang pendeta tua yang selama bertahun-tahun membenci sebuah masjid di desanya, justru selamat setelah berlindung di dalam masjid saat banjir besar melanda. Namun yang lebih mengejutkan, bukan hanya nyawanya yang selamat, juga keyakinan yang selama ini ia pegang. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak sampai akhir agar kalian tidak penasaran. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada, tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Langit pagi di Kabupaten Deli Serdang tampak biasa saja ketika pendeta Samuel Simanjuntak membuka pintu rumah kayunya. Usianya sudah melewati 60 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya sedikit membungkuk, dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Namun ia tetap mempertahankan rutinitasnya. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram bunga kecil di pot tua, lalu duduk sebentar di kursi rotan untuk mengatur napas. Di usia setua itu, rutinitas sederhana seperti itu memberinya rasa tenang. Rumah Samuel berada tidak jauh dari sebuah masjid tua bernama Masjid Al-Ikhlas. Bangunannya berdiri kokoh dengan dinding berwarna putih kekuningan. Kubahnya kecil dan sederhana. Setiap kali suara azan berkumandang, Samuel akan berhenti sejenak, tetapi bukan untuk menghargai. Lebih tepatnya untuk memastikan dirinya tidak terlalu dekat dengan masjid itu. Dari luar ia tampak tenang, tetapi di dalam dirinya ada jarak emosional yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Di kampung itu, warga mayoritas adalah Muslim. Mereka mengenal Samuel sebagai pendeta dari sebuah gereja kecil yang berdiri sekitar 200 meter dari rumahnya. Gereja itu bernama Gereja Kasih Damai, bangunan satu lantai dengan kayu tua dan atap seng yang sering bocor jika hujan deras. Meski sederhana, gereja itu adalah tempat di mana Samuel mengabdikan hampir seluruh hidupnya. Samuel bukan tipe sosok yang ramah. Ia tidak kasar, tetapi ia punya gaya bicara singkat dan dingin. Banyak warga bilang sifat itu muncul karena usia. Tapi kenyataannya, sejak masih muda pun ia sudah cenderung menjaga jarak dari lingkungan sekitar, terutama lingkungan masjid. Beberapa tetangga pernah mencoba mengajaknya berbicara lebih santai, tetapi ia selalu membatasi percakapan. Tidak pernah ada permusuhan terbuka, hanya ketegangan samar yang sulit dijelaskan. Ketegangan itu sebenarnya berasal dari masa mudanya. Puluhan tahun lalu, ketika ia baru pindah ke kampung itu, beberapa pemuda masjid pernah mengoloknya hanya karena ia berbeda. Mereka memanggilnya dengan sebutan tidak pantas. Ia tidak pernah melaporkan kejadian itu kepada siapapun. Namun luka yang kecil, jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi beban besar. Sejak saat itu, Samuel melihat Masjid Al-Ikhlas sebagai simbol ketidakadilan yang pernah ia terima. Walau para pemuda yang dulu mengganggunya sudah lama tidak tinggal di kampung itu, bayangan kejadian tersebut terus melekat di kepalanya. Setiap kali ia melewati masjid itu, ia selalu menundukkan kepala seolah tidak ingin melihat. Bukan karena takut, tetapi karena hatinya menolak mengakui keberadaan bangunan itu. Dan setiap kali warga berbincang soal kegiatan masjid, Samuel hanya mengangguk singkat tanpa menunjukkan ketertarikan. Hubungan antara Samuel dan komunitas Muslim di kampung itu berjalan datar. Tidak buruk, tetapi juga tidak hangat. Meski begitu, Samuel tetap dihormati oleh jemaat gerejanya. Mereka melihatnya sebagai sosok tegas dan disiplin. Di usia yang semakin menua, ia masih rajin memimpin kebaktian, meski kadang harus duduk lebih sering karena kakinya mudah lelah. Banyak jemaat yang bergantung padanya, terutama keluarga-keluarga muda yang sering meminta nasihat. Namun, semakin hari Samuel merasa ketakutan yang jarang ia akui, yaitu takut kehilangan relevansi. Ia sadar waktunya di dunia ini tidak panjang lagi. Di tengah rutinitas itu, ia sering mengambil waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi punya istri. Istrinya, Martha, meninggal beberapa tahun lalu akibat penyakit yang tak bisa disembuhkan. Sejak saat itu rumahnya terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara ketawa lembut Martha atau kritik halus tentang cara ia menyetrika baju. Kesunyian itu membuatnya semakin keras di luar, tetapi rapuh di dalam. Setiap sore, ketika hujan mulai turun atau angin berhembus kuat, Samuel akan menatap ke arah masjid. Bukan karena ingin mencari masalah, tetapi karena masjid itu mengingatkannya pada masa-masa ketika ia merasa tidak memiliki siapapun. Saat itu ia masih muda, baru menikah, dan penuh ambisi, tetapi rasa tidak diterima dari sekelompok pemuda membuatnya menutup pintu hatinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia tidak pernah mencoba berdamai. Di sisi lain kampung, Ustaz Ahmad Fahri, Imam Masjid Al-Ikhlas, sebenarnya sudah lama memperhatikan sikap Samuel. Bukan karena ingin memaksa Samuel untuk berbaikan,
tetapi karena ia merasa ada sesuatu pada diri pria tua itu yang belum selesai. Namun Ustaz Ahmad memilih tidak mencampuri. Ia percaya waktu akan menawarkan jalan tersendiri. Di akhir hari, Samuel biasanya duduk di ruang tamunya yang sederhana. Ia menulis catatan kecil untuk persiapan kebaktian. Namun kali ini ia merasa gelisah. Awan mendung sudah muncul sejak pagi dan tidak berubah hingga malam. Suara angin terdengar lebih kuat dari biasanya. Hujan seolah menunggu momen tertentu untuk turun lebih deras. Samuel mematikan lampu satu persatu sebelum tidur. Di ranjangnya, ia menatap langit-langit sambil berpikir tentang hari esok. Ia tidak tahu bahwa hujan yang sebentar lagi turun akan mengubah seluruh hidupnya. Ia juga tidak tahu bahwa masjid yang selama ini ia hindari akan menjadi tempat yang menyelamatkan nyawanya. Namun malam itu, semua masih terlihat biasa. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada firasat buruk. Hanya seorang pria tua dengan hatinya yang belum sembuh, tertidur di rumah kecil yang berdiri tidak jauh dari masjid yang ia benci. Hujan turun sejak pagi, bukan gerimis seperti biasa, tetapi hujan deras yang memukul atap rumah warga tanpa jeda. Langit gelap meski waktu baru menunjukkan awal hari. Suara air yang jatuh dari langit terdengar keras seperti batu kecil yang dilemparkan bertubi-tubi. Para warga di kampung mulai gelisah. Mereka tahu saat hujan tidak berhenti, Sungai Delhi bisa meluap kapan saja. Pendeta Samuel membuka jendela dan melihat halaman rumahnya. Parit kecil di samping rumah sudah penuh air. Tanah mulai becek. Angin juga bertiup lebih kencang dari biasanya. Samuel memegang kusen jendela sambil mengamati langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan cerah. Ia menarik napas panjang dan mencoba tetap tenang, meski ada rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. Di sisi lain kampung, Ustaz Ahmad Fahri dan beberapa warga sudah berkumpul di halaman Masjid Al-Ikhlas. Mereka mendiskusikan kondisi sungai. Pemuda bernama Fikri kembali dari tepian sungai dengan pakaian basah. Ia melaporkan bahwa permukaan air naik lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Wajah-wajah warga berubah cemas. Kampung mereka memang tidak asing dengan banjir, tetapi kali ini hujan terlalu deras dan terlalu lama. Ketua RT, Pak Rahman, akhirnya memutuskan untuk mengadakan rapat darurat. Semua warga diminta datang ke balai kecil yang berada tidak jauh dari rumah Samuel. Bangunan itu sederhana dengan beberapa kursi plastik dan papan tulis yang sudah pudar warnanya. Meski hujan masih turun deras, warga tetap datang sambil mengenakan payung atau jas hujan seadanya. Samuel datang dengan mantel tebal. Pakaian bagian bawahnya basah karena ia harus melewati genangan air yang sudah setinggi mata kaki. Saat ia melangkah masuk, beberapa warga mengangguk sopan. Samuel membalas dengan anggukan singkat. Ia duduk di kursi belakang, berusaha tidak terlihat terlalu mencolok. Namun di dalam hatinya, ia mengikuti rapat dengan serius. Ia paham bahwa jika situasi semakin memburuk, ia harus melindungi jemaat gerejanya. Pak Rahman membuka rapat dengan suara yang tegas. Ia menjelaskan bahwa air sungai sudah naik beberapa jengkal sejak 1 jam lalu. Jika hujan tidak berhenti sampai malam, kampung bisa terendam. Warga harus bersiap untuk evakuasi. Masjid Al-Ikhlas ditetapkan sebagai titik kumpul sementara karena bangunannya kokoh dan posisinya lebih tinggi. Ketika nama masjid disebut, Samuel merasakan sesak kecil di dadanya. Ia tidak mengangkat wajah. Ia hanya menatap lantai. Ia tahu keputusan itu masuk akal, tetapi ia tidak suka. Masjid itu adalah bangunan yang sudah bertahun-tahun ia hindari. Ia tidak ingin berada di dalamnya, apalagi mengajak jemaatnya berlindung di sana. Saat rapat berlangsung, beberapa warga mengajukan usulan. Ada yang menyarankan mengevakuasi barang-barang berharga lebih dulu. Ada yang mengusulkan memindahkan orang-orang lanjut usia lebih cepat. Namun situasi berubah ketika salah satu warga bertanya tentang gereja Samuel. Bagaimana dengan gereja, Pak? Apa bisa dipakai untuk tempat mengungsi sementara? Tanya seorang ibu paruh baya. Semua mata menoleh ke Samuel. Ia merasakan tekanan itu. Ia ingin mengatakan bahwa gereja bisa menjadi tempat aman, tetapi ia tahu bangunan itu lebih rapuh dari masjid. Atapnya sering bocor. Pondasinya tidak setebal bangunan masjid. Ia tidak ingin mempertaruhkan nyawa jemaatnya. Samuel akhirnya berkata, gereja tidak cukup kuat untuk menahan banjir besar. Saya rasa tidak aman jika digunakan sebagai tempat mengungsi. Beberapa warga mengangguk. Namun ada sebagian yang tampak ragu. Seorang pemuda mendadak bersuara dengan nada yang terdengar tidak sopan. Tapi, Pak Pendeta, kalau gereja tidak bisa dipakai, bagaimana kami bisa percaya bahwa rencana evakuasi untuk jemaat Bapak aman? Kita harus memikirkan semua warga, bukan hanya kelompok tertentu. Ucapan itu membuat suasana hening sesaat.
Samuel mengangkat wajah dan menatap pemuda itu dengan tatapan tajam. Ia tidak marah, tetapi hatinya tersentak. Perkataan itu mengingatkannya pada masa mudanya, saat ia juga dipertanyakan dan diperlakukan seolah ia tidak punya tempat di kampung itu. Pak Rahman mencoba menenangkan suasana. Kita semua di sini satu kampung. Tidak ada yang dibedakan. Keamanan semua warga, termasuk jemaat gereja, menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan membuat masalah baru. Namun Samuel tetap merasa terpojok. Ia merasa suaranya tidak didengar atau tidak dianggap setara. Ia merasa warga lebih mempercayai masjid dan pemimpinnya daripada dirinya. Rasa itu bukan hanya sedih, tetapi juga menyakitkan. Luka lama yang ia simpan puluhan tahun tiba-tiba muncul dan menguap ke permukaan. Ustaz Ahmad akhirnya ikut berbicara. Suaranya tenang dan dalam. Pak Samuel, jika Bapak membutuhkan bantuan untuk jemaat gereja, kami siap membantu. Kita hadapi ini bersama. Tidak ada yang bekerja sendiri. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tetapi di telinga Samuel seperti bunyi yang jauh. Ia ingin percaya. Ia ingin menghapus prasangka. Namun hatinya tetap kaku, seolah tidak siap menerima kebaikan itu. Ia hanya mengangguk kecil tanpa berkata apapun lagi. Rapat berakhir dengan keputusan bahwa seluruh warga harus bersiap jika banjir datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Semua diminta mengamankan barang penting dan menunggu pengumuman berikutnya. Hujan di luar belum mereda. Bahkan terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Saat Samuel keluar dari balai, air sudah mencapai betis. Ia berjalan perlahan menuju rumah, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan kata-kata pemuda tadi. Ia memikirkan pandangan warga. Dan ia memikirkan masjid itu. Ia berhenti sejenak di tengah jalan. Hujan membasahi dirinya. Ia menatap ke arah Masjid Al-Ikhlas dari kejauhan. Bangunan itu tampak tegak, seolah menantang hujan yang semakin deras. Samuel berkata pelan pada dirinya sendiri, badai ini bukan hanya soal hujan. Ini soal apa yang selama ini belum selesai. Ia tidak tahu bahwa badai malam itu akan membawa banjir yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Banjir yang akan memaksa semua warga, termasuk dirinya, untuk benar-benar menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit hitam tanpa jeda, seolah tidak ada celah sedikit pun untuk cahaya bulan menembus awan tebal. Hujan masih turun tanpa berhenti sejak pagi. Di rumah masing-masing, warga mulai resah. Air di parit depan rumah sudah meluap. Angin berembus kencang. Pepohonan bergoyang keras hingga menimbulkan suara berderak. Pendeta Samuel berdiri di depan jendela rumahnya. Ia melihat genangan air yang kini sudah hampir mencapai teras. Hatinya semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi beberapa jemaat gereja, tetapi sinyal telepon terganggu. Dari percakapan singkat yang berhasil tersambung, ia tahu sebagian jemaat sudah bersiap untuk pindah ke tempat lebih tinggi jika banjir memburuk. Samuel merasa bersalah. Ia ingin menolong, tetapi gerak tubuhnya tidak secepat dulu. Hujan yang menggila membuat setiap langkah terasa berisiko. Sekitar beberapa menit kemudian, terdengar suara teriakan dari luar. Bukan teriakan panik, tetapi lebih seperti peringatan keras. Samuel membuka pintu dan melihat beberapa pemuda kampung berlari sambil membawa senter. Salah satunya adalah Fikri. Wajah Fikri terlihat tegang. "Pak Pendeta, sungai sudah jebol," teriak Fikri dengan napas terengah. "Air datang cepat sekali. Bapak harus keluar dari rumah sekarang." Samuel terpaku sejenak. Ia menatap ke arah sungai yang berada beberapa ratus meter dari rumahnya. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seperti suara ribuan batu yang diseret paksa. Air sungai yang hitam pekat menerjang apa saja di depannya. Dalam sekejap saja, jalanan berubah menjadi arus deras. Samuel menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia merasakan napasnya menjadi pendek. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Ia mengambil tas kecil berisi dokumen penting dan mengenakan mantel tipis yang masih tergantung di dekat pintu. Saat ia keluar rumah, air langsung menyentuh lutut. Arusnya kuat. Hujan membuat pandangan menjadi kabur. Fikri memegang lengannya untuk menuntun. Namun beberapa langkah kemudian, suara teriakan lain terdengar. "Gereja roboh!" Samuel berhenti seketika. Matanya terbuka lebar. Ia menoleh dan melihat siluet bangunan gereja yang bergoyang. Atap seng terangkat satu persatu. Dinding kayu tidak mampu menahan tekanan air yang menghantam dari samping. Hanya butuh beberapa detik sebelum salah satu sisi bangunan itu runtuh. Samuel terpaku. Hatinya seolah diremas kuat. Gereja yang ia rawat selama puluhan tahun hilang dalam hitungan detik. Ia ingin berlari ke sana. Ia ingin menyelamatkan sesuatu.
Namun arus air semakin kuat. Fikri memeganginya dengan keras. "Pak, jangan. Itu terlalu berbahaya." Samuel menatap gereja itu sekali lagi. Hatinya seolah runtuh bersama bangunan itu. Namun air terus naik. Tidak ada waktu untuk meratapi apapun. Ia harus selamat lebih dulu. Di tengah kekacauan itu, suara teriakan dari arah masjid terdengar jelas. "Semua warga ke Masjid Al-Ikhlas. Cepat! Air makin tinggi." Samuel memalingkan wajah ke arah masjid. Bangunan itu tampak kokoh meski diterpa hujan dan angin. Dindingnya yang tebal menahan hantaman arus. Beberapa lampu darurat menerangi bagian dalamnya. Para warga sudah berdatangan sambil membawa orang tua, anak-anak, dan barang seadanya. Samuel merasakan penolakan besar dalam dirinya. Ia tidak ingin masuk ke masjid itu. Bertahun-tahun ia menjauh. Bertahun-tahun ia memendam luka. Masjid itu adalah simbol kepahitan masa lalunya. Dalam keadaan lain, ia mungkin tetap akan menjaga jarak. Namun malam ini, air semakin naik cepat. Tidak ada bangunan lain yang lebih aman. Fikri menarik lengannya. "Pak, cepat. Kita tidak punya waktu." Arus air kini sudah mencapai pinggang. Samuel hampir kehilangan keseimbangan. Jika ia diam sebentar saja, ia bisa terseret. Hatinya tetap menolak, tetapi tubuhnya tidak punya pilihan lain. Ia harus menuju masjid. Ia harus bertahan hidup. Dalam kepanikannya, Samuel mendengar suara-suara lain. Jemaat gerejanya menjerit, meminta bantuan. Ia mencoba menoleh, tetapi pandangannya kabur oleh hujan dan air mata yang tidak ia sadari menetes. "Semua ke masjid? Cepat! Bawa anak-anak dulu!" teriak warga. Samuel berdiri di tengah jalan yang sudah berubah menjadi sungai kecil. Ia merasa seperti sedang berdiri antara masa lalu dan masa depan. Masjid di depannya tampak terang. Gereja di belakangnya mulai hilang ditelan air. Hidup memaksanya memilih arah. Dengan napas tersengal, Samuel akhirnya melangkah. Setiap langkah terasa berat. Air mendorongnya. Tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Namun ia terus berjalan menuju masjid. Sampai akhirnya, ia memegang pagar besi di halaman masjid dan menarik dirinya masuk. Saat kakinya menginjak lantai masjid untuk pertama kalinya, ia terdiam sesaat. Ia tidak percaya ia berada di tempat yang selama ini ia benci. Namun sebelum ia sempat berpikir panjang, para warga mendorongnya masuk agar tidak terseret arus. Di dalam masjid, suara orang menangis, suara angin, dan suara air bercampur menjadi satu. Samuel basah seluruhnya. Ia berdiri kaku di samping tiang masjid. Warga muslim lain menatapnya bukan dengan heran, tetapi dengan rasa prihatin. Ustaz Ahmad mendekat dengan wajah penuh ketegangan. "Pak Samuel, syukurlah Bapak selamat. Di sini aman. Kita akan hadapi ini bersama." Samuel tidak punya tenaga untuk menjawab. Ia hanya menunduk. Hatinya campur aduk antara rasa takut, malu, dan kehilangan. Dan di luar sana, banjir bandang masih terus menghantam kampung. Tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akan berubah beberapa jam ke depan. Yang jelas, malam itu adalah malam ketika semua batas runtuh. Malam ketika seorang pendeta tua berdiri di dalam masjid yang selama puluhan tahun ia jauhi. Suara hujan masih terdengar keras menghantam atap masjid. Setiap beberapa menit, angin kencang mengguncang pintu dari luar. Para warga duduk berdesakan. Ada yang memeluk anak-anaknya, ada yang terbaring karena kelelahan, ada pula yang terus memantau kondisi banjir melalui senter dan lampu darurat. Pendeta Samuel berdiri di dekat tiang masjid, masih kedinginan. Pakaian yang ia kenakan basah total. Beberapa tetes air terus menetes dari ujung mantel yang melekat di tubuhnya. Ia ingin duduk, tetapi tubuhnya gemetar terlalu kuat. Ustaz Ahmad memperhatikannya dari kejauhan. Ia mendekat sambil membawa selimut tipis yang baru ditemukan dari gudang belakang masjid. "Pak Samuel, duduklah dulu. Bapak bisa kedinginan kalau terus berdiri." Samuel ragu. Ia menatap lantai masjid yang lembab dan dingin. Namun tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menolak. Ia perlahan duduk, lalu menerima selimut itu tanpa mengangkat kepala. "Terima kasih," ucapnya lirih. Beberapa warga lain memandangnya sebentar, lalu kembali fokus pada keluarga masing-masing. Tidak ada komentar, tidak ada bisik-bisik. Semua orang sudah terlalu letih untuk mengurus hal lain selain bertahan hidup. Samuel memeluk selimut itu, mencoba menenangkan napasnya. Namun pikirannya kacau. Ia masih bisa melihat bayangan gereja yang roboh. Ia masih mendengar suara kayu yang patah dan air yang menyeret bangunan itu pergi. Ustaz Ahmad duduk di sampingnya. "Bangunan bisa kita bangun lagi, Pak. Yang penting Bapak selamat dulu." Samuel terdiam lama sebelum menjawab. "Itu bukan sekadar bangunan bagi saya.
Itu rumah saya. Itu hidup saya. Ustaz Ahmad mengangguk. Saya mengerti. Saya juga akan merasakan hal yang sama jika masjid ini roboh. Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Samuel menatap warga yang sedang membantu satu sama lain. Ada pemuda Muslim membantu seorang nenek Kristen yang hampir pingsan ketika digulung arus tadi. Ada ibu-ibu yang membagi air minum tanpa menanyakan siapa berasal dari kelompok mana. Semua bergerak spontan. Tidak ada batas, tidak ada jarak. Pemandangan itu membuat tenggorokan Samuel terasa kencang. Ia tidak terbiasa melihatnya, atau mungkin ia sudah terlalu lama menutup diri hingga lupa bahwa kepedulian bisa datang dari mana saja. Suara pintu kayu masjid terbuka membuat semua orang menoleh. Beberapa pemuda masuk dengan pakaian basah. Nafas mereka terengah-engah. Air makin naik, kata salah satu dari mereka. Tadi kami pasang tanda di halaman. Dalam 30 menit saja sudah hampir tenggelam. Ustaz Ahmad berdiri. Semua tetap di dalam. Jangan keluar tanpa alasan mendesak. Saat suasana kembali tenang, seorang pemuda lain menghampiri Samuel. Ia adalah Andrea, salah satu jemaat muda dari gereja kecil Samuel. Pak, tadi saya lihat gereja kita. Setengah bangunannya hilang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Samuel menutup mata. Rasa sakit itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia mengangguk perlahan. Yang penting kalian semua selamat. Andrea duduk di sampingnya. Saya tidak menyangka kita semua akhirnya berlindung di masjid. Tapi, kalau bukan karena warga sini, kita mungkin sudah terseret arus. Samuel menatapnya. Ya, tadi saya ingin ke gereja. Tapi Fikri menahan saya. Kalau dia tidak melarang, mungkin saya sudah hanyut. Mereka menolong kita, Pak, jawab Andrea. Semua. Samuel mengangguk tanpa kata. Hanya kalimat sederhana, tetapi mengandung kenyataan yang sulit ia terima sekaligus sulit ia tolak. Pertolongan itu nyata. Tidak bisa ia pungkiri. Waktu berjalan. Malam terasa sangat panjang. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sesekali terdengar suara benda besar terseret arus dari luar. Setiap suara itu muncul, para warga menegang. Menjelang tengah malam, lampu darurat hampir habis. Ruangan menjadi lebih gelap. Hanya beberapa senter yang menyala. Ustaz Ahmad berdiri di depan para warga. Kita harus menunggu hingga air surut. Pihak desa sedang mencoba menghubungi tim SAR, tapi sinyal masih buruk. Yang penting, tetap bersama dan jangan panik. Samuel memperhatikan semua itu dengan hati berat. Masjid yang dulu ia benci kini menjadi tempat paling aman untuknya. Orang-orang yang dulu ia jauhi justru berdiri melindungi dan menolong. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak yakin dengan sikap keras yang ia pegang selama ini. Di tengah gelap dan dingin, Samuel memeluk selimut lebih erat. Hatinya bergetar oleh ketakutan, tetapi juga oleh kenyataan baru yang mulai menyelinap masuk, bahwa konflik yang selama ini ia pertahankan mungkin tidak lagi memiliki tempat di dunia yang sedang tenggelam. Di luar, banjir masih menggila. Tetapi di dalam masjid, meski penuh luka, ada kehangatan yang tidak pernah ia perkirakan. Malam itu turun perlahan, seakan enggan menggantikan siang yang telah runtuh bersama bencana yang melanda desa Karangjaya. Hujan masih mengguyur, meski tidak sekeras sebelumnya. Air di luar masjid telah menyusut, namun masih cukup tinggi untuk membuat siapapun tidak berani keluar tanpa alasan mendesak. Lampu masjid hanya menyala setengah, dan suara generator yang mulai melemah membuat suasana semakin sunyi. Pendeta Samuel duduk bersandar di pilar masjid, di dekat jendela yang sebelumnya ia jadikan tempat mengamati keadaan kampungnya. Rasa letih mulai memuncak setelah berjam-jam bergulat dengan ketakutan dan ingatan yang tak mau pergi. Tangannya bergetar ketika ia menutup matanya, mendengar dengung hening yang hanya dilapisi suara hujan tipis di luar. Di hadapannya, Hasan duduk sambil memperbaiki senter yang sempat terendam air. Pria muda itu tampak lebih tenang, meski dari wajahnya terlihat jelas bahwa kelelahan telah menggerogoti. Sesekali ia menatap pendeta Samuel dengan sikap hormat yang tidak berlebihan, tetapi cukup menunjukkan bahwa ia memperlakukannya sebagai seseorang yang harus dijaga. Air sudah turun sedikit, ujar Hasan pelan, tanpa mengangkat kepalanya. Kalau cuaca begini terus sampai pagi, mungkin jalur utama sudah bisa dilewati. Pendeta Samuel membuka matanya perlahan. Aku tak menyangka bisa selamat sejauh ini. Ia menghembuskan napas panjang dan menunduk. Dan lebih tak menyangka lagi aku selamatnya di sini. Hasan tidak menjawab, hanya memberikan senyum tipis yang mengandung banyak makna, termasuk rasa canggung. Pendeta Samuel merasakan hal itu, lalu tertawa getir. Dulu aku sering memandang masjid ini dengan curiga, lanjutnya. Aku selalu menghindar,
selalu merasa tidak nyaman berada dekatnya. Seperti ada jarak yang harus kutegakkan. Hasan berhenti bekerja dan menatapnya. Pak, kita semua punya masa lalu. Yang penting bagaimana kita melanjutkannya sekarang. Ucapan sederhana itu membuat hati pendeta Samuel teriris dengan lembut. Ia menatap ke arah mimbar masjid, dinding yang dipenuhi ukiran sederhana, dan sajadah yang digulung rapi di rak. Tidak ada satupun benda di ruangan itu yang tampak mengancam. Justru semuanya terlihat tenang, seperti tempat untuk beristirahat setelah hari yang panjang. Anak muda, ujar Samuel pelan, tadi ketika air masuk lebih tinggi, aku benar-benar takut. Bukan takut mati saja, tapi takut mempertanggungjawabkan hidupku. Banyak hal yang harusnya bisa kulakukan dengan lebih baik. Hasan menegakkan punggungnya. Apa Bapak menyesal? Samuel mengangguk. Beberapa hal, iya. Termasuk bagaimana aku dulu memperlakukan orang-orang yang berada di sekitar masjid ini. Dalam benakku, aku merasa sedang menjaga identitas. Nyatanya, aku hanya membiarkan prasangka menguasai hidupku. Hasan menarik napas dalam-dalam. Kalau boleh jujur, aku dulu juga pernah berprasangka buruk pada gereja di atas bukit. Aku pikir orang-orangnya tidak peduli pada kami. Tapi nyatanya malam ini aku di sini menjaga keselamatan Bapak. Keduanya saling menatap, dan untuk pertama kalinya sejak bencana terjadi, pendeta Samuel merasa benar-benar aman. Bukan hanya karena masjid melindunginya dari banjir, tetapi karena seseorang di dalamnya menunjukkan ketulusan tanpa menuntut balasan. Beberapa jamaah yang ikut mengungsi sudah tertidur di sudut-sudut ruangan, ada yang menggunakan jaket sebagai bantal, ada yang duduk sambil menyandarkan kepala ke dinding. Samuel memperhatikan mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu ia anggap terlalu berbeda kini tampak sama lelahnya, sama takutnya, sama rapuhnya dengannya. Pemahaman itu membuat dadanya terasa hangat. Tiba-tiba generator mengeluarkan suara lebih keras, lalu mati. Masjid langsung gelap, hanya diterangi cahaya senter Hasan yang redup dan kilatan halilintar dari luar. Beberapa orang terbangun dengan panik. Anak kecil menangis, seseorang mengucap istighfar lirih, dan seseorang lagi berusaha menenangkan dengan suara pelan. Kita butuh cahaya, ujar Hasan. Ia mencoba menyalakan ulang generator, tetapi gagal. Senter ini pun hampir habis baterainya. Pendeta Samuel meraba sakunya dan menemukan korek kecil yang ia bawa ketika meninggalkan rumah. Ia menyalakannya, menghasilkan nyala mungil. Ini tidak banyak membantu, tapi setidaknya memberi sedikit penerangan. Hasan tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Sedikit cahaya lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dalam gelap yang lembut itu, pendeta Samuel merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Sebuah kesadaran yang lahir dari malam panjang, dari kelelahan, dari ketakutan, dan dari kenyataan bahwa ia selamat bukan karena keyakinannya, melainkan karena kebaikan orang lain. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar tubuhnya. Hasan, bisiknya, kalau besok kita benar-benar bisa keluar dari bencana ini, aku ingin memperbaiki banyak hal. Hasan menatapnya dengan rasa hormat yang lebih dalam. Bapak masih diberi waktu. Itu berarti Tuhan memberi kesempatan. Ucapan itu menembus pendeta Samuel seperti cahaya kecil yang menembus malam gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Masjid yang dulu ia jauhi kini menjadi tempat ia berjuang menemukan dirinya kembali, ditemani suara hujan yang belum benar-benar berhenti dan cahaya kecil yang bertahan dengan gigih. Malam itu menjadi malam paling panjang, namun juga malam pertama Samuel mulai tidak lagi memusuhi apa yang berbeda darinya. Fajar muncul perlahan, seperti seseorang yang ragu untuk menyentuh dunia setelah semalaman diuji oleh gelap. Cahaya awal hari menyelinap melalui celah jendela masjid, menyingkap wajah-wajah lelah yang akhirnya tertidur setelah malam panjang yang mencekam. Hujan sudah berhenti, hanya menyisakan rintik kecil yang jatuh dari atap seng ke tanah becek di luar. Pendeta Samuel terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih nyeri, terutama di bagian pinggang akibat tidur bersandar pada pilar marmer. Meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Hatinya lebih ringan, seolah badai dalam dirinya sudah melemah, meski belum sepenuhnya pergi. Hasan juga sudah bangun, duduk di dekat pintu masjid sambil memeriksa kondisi luar melalui celah kecil. Ia tampak fokus, memperhatikan apakah ada bahaya baru. Ketika Samuel mendekat, ia menoleh dan mengangguk singkat. Air sudah turun banyak, ujar Hasan. Masih ada yang menggenang di jalan, tapi sudah tidak sampai masuk masjid. Samuel menarik napas panjang, melihat genangan air yang berkilau memantulkan cahaya pagi. Puji Tuhan, gumamnya perlahan, bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai rasa lega yang tulus.
Beberapa pengungsi lain mulai bangun. Seorang ibu memeluk anaknya sambil membisikkan syukur. Seorang pria paruh baya melakukan peregangan ringan sambil mengusap mata. Tidak ada yang berbicara keras, semua bergerak dengan tenang, seolah masih takut suara besar bisa membuat banjir kembali naik. Hasan melihat kondisi generator, lalu mencoba menyalakannya kembali. Kali ini generator menyala dengan suara berat, lalu stabil. Lampu masjid kembali hidup, meski tak begitu terang. Setidaknya itu memberikan rasa aman bagi semua orang di dalamnya. Pendeta Samuel memperhatikan Hasan, lalu berkata, "Kau banyak membantu kami malam itu. Termasuk aku." Hasan menoleh dengan ekspresi bingung. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Pak." Samuel menggeleng pelan. Tidak semua orang akan melakukan hal yang sama. Tidak semua orang mau tetap berada di sini, memastikan orang lain aman. Perkataannya membuat Hasan menunduk, agak canggung menerima pujian dari seseorang yang dulu ia anggap enggan berbaur. Samuel lalu berjalan ke tengah masjid, mengamati ruangan itu dalam terang yang lebih jelas. Ada sajadah yang masih terlipat rapi, mushaf yang diletakkan di rak, dan sisa makanan pengungsi yang dikumpulkan di sudut. Tidak ada sesuatu yang menakutkan seperti dulu dibayangkannya. Justru semuanya memberikan rasa ketenangan, seolah ruangan itu diciptakan untuk meredakan batin. Ketika berdiri di dekat mimbar, ia terdiam. Ada sesuatu yang ia rasakan, rasa hangat yang muncul begitu saja, bukan sekadar karena aman, tetapi karena ia baru menyadari betapa masjid ini membukakan pintu tanpa peduli siapa dirinya. "Tuhan," bisiknya lirih, "aku tidak layak untuk semua ini. Tapi aku berterima kasih." Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa disadari, membuat dadanya bergemuruh. Ia menutup matanya, membiarkan beberapa detik berjalan dalam hening yang damai. Hasan mendekat beberapa saat kemudian. "Pak Samuel, setelah matahari lebih tinggi, kita bisa keluar. Tim relawan mungkin sudah masuk ke desa." Samuel membuka mata dan mengangguk. "Apakah rumah-rumah masih bisa diselamatkan?" "Kita belum tahu," jawab Hasan. "Tapi kita tidak boleh putus asa." Samuel tersenyum samar. "Dulu aku selalu yakin kalau tempat ibadahku adalah satu-satunya tempat aku bisa merasa aman. Nyatanya malam tadi membuktikan bahwa keselamatan bisa datang dari siapa saja, dari mana saja." Hasan menunduk hormat. "Keselamatan datang dari Tuhan, Pak. Kita hanya menjalankan bagian kecil dari rencananya." Ucapannya tidak terdengar menggurui. Justru terdengar seperti seseorang yang sudah melihat begitu banyak bencana dan belajar menerima apapun yang ada di depannya. Beberapa pengungsi mulai membereskan barang-barang mereka. Ada yang melipat selimut, ada yang merapikan tas kecil, ada yang memastikan anak-anak mereka kenyang dengan roti sisa semalam. Dalam suasana sibuk namun tenang itu, Samuel merasa ada kehangatan yang lama ia rindukan. Kehangatan yang bukan berasal dari gedung, melainkan dari kebersamaan. Ketika matahari mulai naik, sinarnya menyinari halaman masjid. Air di luar tampak lebih jernih dan dangkal. Burung-burung yang semalam hilang entah kemana kini kembali bertengger di atap-atap yang masih berdiri. "Sudah saatnya kita melihat kondisi desa," ujar Hasan. Pendeta Samuel mengangguk. Namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke dalam masjid. Ruangan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi baginya kini memiliki makna yang rumit. Tempat ia diselamatkan, tempat ia ditempa ulang, tempat prasangkanya runtuh. Ia meraba dadanya, memastikan ia benar-benar merasakan perubahan itu. "Terima kasih," bisiknya pada ruangan yang diam namun penuh makna itu. Lalu ia melangkah keluar bersama Hasan, menuju desa yang mungkin sudah berbeda dari yang ia kenal. Tapi kali ini ia tidak merasa takut. Pagi itu membawa jawaban, hidup memberinya kesempatan untuk berubah. Dan ia siap menerimanya. Langit pagi yang cerah tidak mampu menutupi kenyataan pahit yang menunggu di luar. Begitu pendeta Samuel dan Hasan melangkah keluar dari masjid, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat napas tertahan sejenak. Desa Karangjaya tak lagi seperti yang mereka kenal sehari sebelumnya. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi lumpur dan puing-puing kayu. Dinding rumah banyak yang runtuh, beberapa hanya menyisakan rangka. Pohon-pohon tumbang terbaring tak berdaya, seperti korban lain yang juga tidak bisa melawan kekuatan air. Samuel berdiri terpaku, menatap area yang dulu ia sebut rumah. Kakinya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena rasa kehilangan yang mulai menyebar pelan dalam dirinya. Hasan memegang lengannya, membantu menjaga keseimbangan. "Pelan saja, Pak. Kita lihat perlahan." Mereka berjalan melewati sisa-sisa pagar, genteng pecah, serta perabotan yang hanyut sampai ke jalanan.
Suara langkah kaki pengungsi lain terdengar pelan di belakang, semua bergerak dengan hati-hati, seolah setiap bunyi kecil bisa meruntuhkan sisa keberanian mereka. Ketika mereka tiba di depan rumah Samuel, lelaki tua itu terdiam. Rumah itu tidak lagi berbentuk rumah. Atapnya hilang, dinding kayunya sobek seperti kertas, pintunya tidak terlihat. Hanya satu bagian yang masih utuh, sebuah lemari tua yang terjebak di sudut ruangan, meski penuh lumpur. Samuel memejamkan mata sejenak. Semua hilang. Hasan menatap ke dalam rumah. Masih ada yang bisa kita selamatkan. Kita coba lihat. Samuel menggeleng. Tidak perlu. Aku hanya ingin melihatnya dulu, sebelum aku benar-benar melepasnya. Kalimat itu terdengar seperti seseorang yang sedang berpamitan dengan masa lalu. Hasan tidak memaksa. Ia hanya berdiri di sisi Samuel, berjaga jika lelaki tua itu kehilangan keseimbangan atau membutuhkan sandaran. Beberapa tetangga mulai berdatangan, sebagian mengenali Samuel meski tidak terlalu dekat dengannya sebelumnya. Ada yang mengangkat tangan pelan sebagai salam, ada juga yang menepuk bahu Hasan sambil mengatakan syukur karena semua yang ada di masjid selamat. Samuel memperhatikan mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu sering ia lihat dari kejauhan, kini terasa begitu dekat. Ada rasa sesak yang muncul. Bukan karena bencana, tetapi karena ia menyadari betapa banyak waktu yang terbuang hanya karena ia membiarkan jarak yang tidak perlu. Pak Samuel, suara seorang perempuan paruh baya memanggil pelan. Ia adalah Bu Yuni, tetangga yang rumahnya berada 2 rumah dari gereja kecil tempat Samuel melayani. Kami dengar Bapak selamat. Syukurlah, syukurlah. Samuel hanya mampu mengangguk. Bagaimana rumah ibu? Bu Yuni menahan tangis. Hancur, Pak. Tapi anak-anak selamat. Itu sudah cukup. Samuel ingin mengatakan sesuatu untuk menguatkan, tapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Ia merasa dirinya belum pantas memberi penghiburan dalam kondisi ini. Namun Bu Yuni justru mengusap lengannya. Yang penting kita masih hidup, Pak. Harta bisa dicari lagi. Ucapan itu menyentuh hati Samuel. Ia membalas dengan senyum yang rapuh namun tulus. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri desa. Relawan dari luar sudah mulai berdatangan membawa perahu karet dan beberapa perlengkapan medis. Ada yang memeriksa korban luka ringan, ada yang mengatur pembagian air bersih, dan ada juga yang membantu membersihkan jalan. Ketika melewati balai desa, Samuel melihat seorang pria tua duduk di tangga sambil menatap kosong. Wajahnya penuh lumpur dan matanya sembab. Hasan mengenalinya. Itu Pak Darto, beliau kehilangan cucunya tadi malam. Samuel merasakan sesuatu menghantam dadanya. Ia berjalan mendekat perlahan. Pak Darto, saya turut berduka. Pak Darto menoleh pelan, tidak menangis, tetapi sorot matanya sudah cukup menceritakan betapa dalam luka yang ia rasakan. Saya berharap bisa menolong lebih cepat, tapi airnya terlalu deras. Samuel duduk di sampingnya. Tidak ada yang bisa menyalahkan diri sendiri. Bencana seperti ini tak memberi waktu pada siapapun. Pak Darto mengangguk lemah. Meski tanpa pelukan, kedekatan itu terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah Samuel lakukan sebelumnya. Setelah beberapa menit, Hasan menepuk bahu Samuel pelan. Pak, sepertinya Bapak harus ikut ke posko medis. Tim relawan ingin memastikan semua pengungsi diperiksa. Samuel mengangguk dan berdiri. Baik. Mereka berjalan kembali ke area yang lebih tinggi, di mana posko sementara didirikan. Relawan membagikan selimut baru, makanan instan, dan air bersih. Ketika nama Samuel dipanggil, ia duduk untuk diperiksa. Relawan memeriksa tekanan darah, napas, dan memastikan tidak ada luka dalam dari terpaan banjir. Bapak cukup kuat untuk usia Bapak, ujar relawan itu sambil tersenyum. Istirahat yang cukup, jangan terlalu memaksakan diri. Samuel membalas senyum itu. Terima kasih. Saya akan mencoba. Setelah pemeriksaan selesai, Samuel berjalan menjauh dari posko dan berdiri di tempat yang memungkinkan ia melihat desa secara keseluruhan. Meski banyak bagian hancur, ia merasa sesuatu berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak hancur bersama banjir, malah justru tumbuh. Hasan berdiri di sampingnya. Bapak baik-baik saja. Samuel menarik napas panjang. Aku kehilangan rumah, tapi entah kenapa, aku merasa tidak sendirian. Kita semua akan bangkit bersama, kata Hasan. Samuel menoleh, menatap wajah pemuda yang semalam menyelamatkan nyawanya. Terima kasih, Hasan. Kau bukan hanya menyelamatkanku dari banjir, kau juga menyelamatkanku dari diriku sendiri. Hasan menggeleng pelan, tetapi senyumnya menunjukkan ia memahami maksud Samuel. Desa mungkin tak lagi sama, tetapi perubahan itu membuka ruang baru. Ruang untuk membangun kembali, bukan hanya rumah,
tetapi hubungan yang dulu terhambat oleh prasangka. Dan ketika angin pagi menerpa wajah mereka, Samuel merasakan sesuatu yang belum lama ini asing baginya, harapan. Siang hari mulai merayap ketika posko bantuan di sekitar masjid semakin ramai. Truk kecil datang membawa logistik, para relawan menurunkan karung beras, kotak obat, serta alat pembersih. Warga desa yang selamat mulai berkumpul di satu titik, berusaha memahami langkah apa yang harus mereka ambil untuk hari-hari ke depan. Meski wajah-wajah mereka masih membawa kelelahan dan hawa duka, ada sedikit cahaya baru yang muncul, keinginan untuk bertahan dan bangkit. Pendeta Samuel duduk di bawah pohon mangga yang masih berdiri tegak meski dahan atasnya patah. Di pangkuannya ada selembar kain kecil penuh lumpur yang tadi ia temukan di puing rumahnya. Kain itu bukan barang berharga, hanya sisa taplak lama, tetapi menjadi satu-satunya benda yang membuatnya merasa terhubung dengan kehidupannya sebelum banjir. Hasan datang membawa 2 gelas air hangat. "Minum dulu, Pak, biar tubuh tidak lemas." Samuel menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih, Nak." Hasan duduk di sebelahnya. Relawan dari kota sudah memetakan area yang rusak. Rumah warga di bagian selatan desa sudah tidak bisa ditempati, termasuk rumah Bapak. Samuel menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah menduganya. Aku hanya belum siap mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya." Hasan tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia paham, terkadang diam lebih menenangkan daripada kalimat apapun. Tak lama kemudian terlihat Pak Hendri, kepala desa, berjalan menuju mereka. Wajahnya dipenuhi guratan lelah, namun langkahnya tetap tegas. "Pak Samuel, Hasan," sapa Pak Hendri pelan. "Kami sedang merencanakan pembagian tugas untuk gotong royong sore ini. Kami butuh semua tenaga yang mampu bekerja." Samuel berdiri perlahan. "Aku siap membantu sebisaku." Pak Hendri tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Kita mulai dari membersihkan jalan utama dan memindahkan puing-puing berat." Hasan juga mengangguk. "Saya ikut, Pak." Beberapa saat kemudian rombongan warga mulai bergerak menuju jalan yang tertutup lumpur. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa sekop besar, ada yang hanya mengandalkan tangan kosong. Meski tubuh mereka belum pulih sepenuhnya, semangat untuk memperbaiki desa membuat mereka melangkah tanpa keluhan. Samuel ikut bekerja, menggali lumpur dan memindahkan pecahan kayu. Tenaganya memang tak sekuat yang lain, tetapi ia tetap bertahan. Tangannya sakit, punggungnya memanas, namun ia terus mengerjakan bagian demi bagian. Setiap kali ia berhenti sebentar untuk menarik napas, ia melihat hal lain yang membuatnya kembali kuat. Warga yang dulu tidak pernah akrab dengannya kini bekerja di sampingnya. Tidak ada batasan, tidak ada jarak. Semuanya setara dalam bencana. Ketika matahari sudah condong ke barat, Hasan memanggilnya. "Pak Samuel, istirahat sebentar. Jangan memaksa diri." Samuel menolak halus. "Biar aku selesaikan sedikit lagi." Hasan menyentuh bahunya. "Sedikit itu bisa dikerjakan orang lain. Bapak harus menjaga kesehatan." Samuel menyerah, lalu duduk di sisi jalan. Dari sana ia memperhatikan warga bekerja saling membantu. Ada ibu-ibu yang mengumpulkan pakaian basah, ada pemuda yang memotong kayu patah, dan ada anak-anak yang mengumpulkan botol plastik untuk dibuang ke karung sampah. "Mereka luar biasa," gumam Samuel. Hasan menoleh. "Bencana memang memisahkan kita dari banyak hal, Pak. Tapi juga menyatukan kita dengan hal-hal yang lebih penting." Samuel mengangguk perlahan. "Aku tidak pernah melihat desa ini seperti sekarang. Mungkin karena dulu aku melihatnya dari jarak yang kubuat sendiri." Hasan tidak mengomentari, tetapi ekspresinya menunjukkan ia setuju. Beberapa jam kemudian, kerja bakti berlanjut ke area dekat gereja kecil tempat Samuel biasa melayani. Bangunannya tidak runtuh total, tetapi rusak berat. Sebagian atap hilang, kursi-kursi kayu terbawa arus, dan halaman dipenuhi lumpur tebal. Saat Samuel melihatnya, dadanya serasa diremas. Gereja itu adalah bagian besar dari hidupnya. Tempat di mana ia memimpin, mengajar, dan merasa berperan. Kini tempat itu rusak parah, seperti simbol dari kehidupan yang juga tak lagi sama. Hasan berdiri di sampingnya tanpa banyak bicara. "Dulu aku mengira masjid dan gereja ini seperti dua sisi yang tidak pernah bisa bersentuhan," ujar Samuel lirih. "Tapi malam itu aku selamat di masjid. Dan hari ini aku tidak sendirian saat melihat gerejaku hancur." Hasan menatap bangunan itu. "Kalau Bapak mau, kita bisa bersihkan bagian depannya dulu." Samuel mengangguk, menahan emosi yang menggumpal di tenggorokan. "Ya, mari kita mulai." Mereka mulai membersihkan halaman gereja bersama. Beberapa warga lain yang melihat situasi itu ikut membantu tanpa diminta. Ada yang membawa ember,
Ada yang mencuci dinding yang kotor, ada yang memindahkan kayu yang menumpuk. Tidak ada satupun dari mereka yang memandang tempat itu dengan perbedaan keyakinan. Mereka hanya ingin membantu. Samuel memandangi mereka dengan mata yang mulai berkaca. Ia tidak menangis, tetapi perasaan di dadanya seperti gelombang hangat yang tidak bisa ditahan. Ia merasa diterima, dihargai, dan dianggap bagian dari desa yang selama ini ia lihat dari balik jarak. Saat pekerjaan hampir selesai, Pak Henry mendekat. Pak Samuel, setelah semua ini berakhir, kita akan bangun desa bersama-sama. Gereja Bapak juga akan kita perbaiki kembali. Tidak mungkin kami biarkan berdiri sendirian. Samuel menunduk, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Terima kasih banyak. Hasan menambahkan, Bapak tidak sendiri lagi, Pak. Kalimat itu menggema jauh ke dalam hati Samuel. Ia merasa seolah banjir bukan hanya menghancurkan rumah dan desa, tetapi juga meruntuhkan dinding yang selama ini ia bangun sendiri. Dan saat matahari mulai tenggelam, desa yang hancur itu justru tampak seperti tempat yang baru. Tempat yang mulai dibangun ulang bukan hanya dengan tenaga, tetapi dengan kebersamaan yang belum pernah sekuat ini. Hari itu Samuel menyadari satu hal. Bencana tidak hanya menguji siapa yang kuat. Bencana juga mengungkap siapa yang tetap bersama ketika segalanya hancur. Dan ia bersyukur, karena kali ini ia dikelilingi orang-orang yang membuatnya ingin berubah, bertahan, dan membangun kembali apa yang pernah retak. Sudah beberapa minggu berlalu sejak banjir besar yang hampir merenggut nyawa pendeta Samuel. Desa Kota Nusa perlahan mulai kembali hidup. Jalan-jalan yang sebelumnya terendam lumpur kini sudah dibersihkan. Rumah-rumah yang terkelupas catnya mulai dicat ulang. Suara anak-anak bermain kembali terdengar di halaman masjid, seakan memberi tanda bahwa bencana itu perlahan bergerak menjadi kenangan pahit yang harus diterima. Namun bagi Samuel, pemulihan itu tidak semudah rumah-rumah yang diperbaiki. Badai dalam dirinya belum sepenuhnya reda. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah kecilnya, menatap pepohonan basah yang selalu mengingatkannya pada malam saat ia bertahan hidup di dalam masjid, tempat yang dulu ia jauhi, bahkan ia benci. Ingatan itu selalu datang dengan detail yang sulit ia cegah, suara angin malam, suara air yang menghantam dinding, dan senyapnya ruangan tempat ia berlutut sambil berharap tidak mati dalam ketakutan. Sejak kejadian itu, masyarakat memperlakukannya dengan cara berbeda. Banyak dari jemaatnya merasa heran mengapa seorang pendeta bisa diselamatkan di dalam masjid. Sebagian kecil menunjukkan perhatian dan penasaran, tetapi sebagian lainnya bersikap dingin, seolah ia telah melampaui batas yang seharusnya tidak dilakukan. Yang paling terasa adalah jarak di dalam gereja kecil yang selama puluhan tahun ia layani. Samuel masih memimpin ibadah setiap hari Minggu, tetapi ia bisa merasakan tatapan-tatapan ragu dari jemaat yang ia kenal sejak muda. Mereka tidak menegurnya langsung, tetapi rasa canggung itu jelas. Sementara itu, sikap penduduk yang beragama Islam berbeda. Mereka menyapa Samuel lebih hangat daripada sebelumnya. Bahkan beberapa pemuda masjid sering mengantarnya pulang jika cuaca mulai gelap. Mereka tahu betul bahwa kejadian itu meninggalkan trauma. Di antara semua itu, kehadiran seseorang menjadi penopang terbesar bagi Samuel, Ustaz Marwan. Sejak malam bencana, mereka berbincang beberapa kali, membahas hal-hal ringan seperti kesehatan, hingga hal-hal yang lebih dalam mengenai hidup, manusia, dan ketenangan batin. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin kuat rasa gelisah yang tumbuh dalam diri Samuel. Bukan gelisah karena takut, melainkan gelisah karena ia mulai melihat sesuatu yang selama ini ia tolak, kebenaran yang berbeda dari apa yang ia yakini. Siang itu, Ustaz Marwan datang berkunjung. Ia membawa 2 gelas kopi dan duduk bersama Samuel di teras, memandangi langit yang mulai mendung. "Kau tampak letih," ujar Marwan. Samuel tersenyum hambar. "Beberapa hari ini pikiranku tidak tenang." "Apa masih tentang kejadian itu?" Samuel menggeleng. "Tidak sepenuhnya. Lebih ke, apa yang aku rasakan setelahnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Banyak hal yang dulu tidak pernah aku pikirkan, kini terasa sangat jelas." Marwan tidak menekan. Ia hanya menunggu Samuel melanjutkan. "Aku menjalani hidup lebih dari 60 tahun, ujar Samuel pelan, dan selama itu aku selalu merasa tenang dengan apa yang kujalani. Tapi setelah banjir itu, setelah aku duduk dalam gelap di dalam masjid itu, aku merasa seperti seluruh dinding dalam diriku retak." Ia menghentikan kalimatnya, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Dan melalui retakan itu, sesuatu masuk. Aku tidak tahu apa itu." Marwan menjawab dengan tenang, "Tidak semua retakan adalah tanda kehancuran. Kadang, itu adalah tanda bahwa cahaya sedang mencari jalan."
Samuel memejamkan mata sebentar. Kata-kata itu mengenai tepat di bagian terdalam dirinya. Aku merasa bersalah, ujarnya lirih. Bersalah pada gereja, pada jemaatku, pada keyakinanku sendiri. Tapi bersamaan dengan rasa bersalah itu, aku juga merasa damai. Dan itu membuatku semakin bingung. Perubahan memang sering dimulai dengan rasa bersalah, kata Marwan. Tapi bukan untuk menghancurkanmu. Justru untuk membawamu ke tempat yang lebih benar. Samuel terdiam lama. Hujan rintik mulai turun, menciptakan suara yang membuat percakapan terasa semakin berat. Beberapa hari berikutnya, Samuel lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri. Ia membaca ulang catatan-catatan lamanya, mencoba mencari kembali sesuatu yang mungkin ia lewatkan selama bertahun-tahun. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ketenangan yang dulu ia rasakan bukanlah ketenangan yang mendalam, melainkan kebiasaan yang lama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara para pemuda masjid saling membantu tanpa pamrih, cara Marwan berbicara tanpa memaksa, cara masyarakat muslim tetap menghormatinya meski tahu ia masih pemimpin gereja. Ada sesuatu dalam semua itu yang tidak bisa ia abaikan. Dan semakin ia memperhatikannya, semakin ia merasa bahwa hatinya bergerak ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, hujan kembali turun dengan deras. Samuel duduk di dalam rumah, menatap pintu masjid dari kejauhan. Bukan dengan rasa takut. Bukan dengan kebencian. Melainkan dengan sesuatu yang menyerupai rindu. Samuel tidak lagi membantah pergolakan batinnya. Ia tidak mengakuinya secara terbuka, tetapi ia tahu bahwa langkah besar sudah semakin dekat, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Angin sore berembus lembut di desa Kota Nusa ketika pendeta Samuel berjalan perlahan menuju tepi sungai yang pernah meluap dengan dahsyatnya. Kini air sungai itu tampak tenang, mengalir pelan seolah tidak pernah menjadi monster yang nyaris menelannya hidup-hidup. Namun ketenangan itu justru membuat pikiran Samuel semakin kacau. Ia berdiri di atas jembatan kayu kecil, memandangi aliran air yang memantulkan warna langit keemasan. Sudah berminggu-minggu ia berusaha mengabaikan pergolakan yang tumbuh dalam dirinya, tetapi hari ini ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia menyentuh dinding jembatan, mengingat malam ketika ia berlari di tengah banjir, berharap tidak mati dalam ketakutan. Saat itu, ia tidak berpikir panjang. Ia hanya ingin hidup. Dan satu-satunya tempat yang ia temukan adalah masjid yang dulu ia jauhi selama bertahun-tahun. Masjid yang ia anggap sebagai ruang yang salah baginya. Masjid yang ia benci tanpa alasan yang benar. Namun tempat yang ia benci itulah yang menyelamatkannya. Dan sejak saat itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak mungkin kembali sama. Ketika senja mulai turun, Samuel kembali pulang dengan langkah berat. Rumah kecilnya sudah terlihat dari kejauhan. Lampu ruang tamu menyala lembut, menandakan ia tidak sendiri. Ternyata Ustaz Marwan sudah menunggunya di kursi dekat jendela. Aku mengetuk beberapa kali, ujar Marwan sambil tersenyum tipis. Kau tidak mendengar. Samuel menggeleng. Maaf, aku sedang tidak fokus. Marwan mengangguk pelan. Ia memahami tanpa perlu dijelaskan. Kau tampak berbeda hari ini, katanya sambil memperhatikan wajah Samuel yang kusut oleh keresahan. Samuel duduk perlahan, lalu berkata, aku sudah memikirkan banyak hal, Marwan. Lebih dari yang pernah kupikirkan sepanjang hidupku. Suasana hening sejenak. Hening yang berat namun tetap hangat. Aku tahu apa yang mengganggumu, ujar Marwan akhirnya. Tapi tidak ada satupun yang memaksamu. Tidak ada yang menuntutmu. Semua ini adalah perjalanan hatimu sendiri. Samuel menunduk. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat. Aku tidak pernah membayangkan bisa berada di titik ini, ujarnya. Di usia setua ini, setelah puluhan tahun memimpin gereja, setelah mengajarkan hal yang sama berulang kali kepada jemaatku, bagaimana mungkin hatiku berbelok sejauh ini? Kadang seseorang menghabiskan seluruh hidupnya pada satu jalan, jawab Marwan, namun menemukan cahaya sejatinya justru di jalan yang ia hindari. Kalimat itu membuat nafas Samuel terhenti beberapa detik. Ia tidak menyangkal bahwa itulah yang ia rasakan. Beberapa hari sebelumnya, Samuel menerima undangan rapat gereja dari Dewan Pelayan. Ia berdiri di depan pintu gereja lama tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ketika rapat dimulai, suasana terasa dingin. Beberapa anggota dewan menanyakan sikapnya setelah berita tersebar bahwa ia diselamatkan di masjid. Pertanyaan itu tidak terdengar kasar, tetapi ada beban yang jelas di baliknya, seolah mereka menginginkan penjelasan yang ia sendiri tidak sanggup berikan. Apakah Anda masih akan melanjutkan pelayanan seperti biasa? Tanya salah satu dari mereka. Samuel hanya menjawab pelan, untuk sekarang, aku butuh waktu.
Pernyataan itu menciptakan jarak baru di dalam ruangan. Sejak hari itu, ia merasa semakin jauh dari dunia yang sudah bertahun-tahun ia pimpin. Ia sudah mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tidak tenang. Ia tahu bahwa kebingungan ini bukan sekadar emosi sesaat. Ada sesuatu yang mengalir kuat dalam dirinya, suatu keyakinan baru yang menuntut pengakuan. Kembali ke ruang tamu, Samuel akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Marwan dengan mata yang dipenuhi campuran takut, lega, dan ketegasan. "Marwan," ujarnya pelan namun jelas, "aku ingin jujur pada seseorang untuk pertama kalinya. Dan aku ingin jujur pada diriku sendiri." Marwan menunggu tanpa menyela. "Apa yang aku rasakan beberapa minggu ini, bukan lagi kebingungan. Bukan lagi rasa penasaran. Ini lebih dari itu. Aku merasa damai ketika berada di dekat kalian. Damai ketika mendengar bacaan ayat. Damai ketika mengingat malam aku berlindung di masjid. Dan semakin aku mencoba menolaknya, semakin aku merasa jauh dari diriku sendiri." Ia berhenti sejenak, menghirup napas dalam. "Aku tidak ingin hidup di dalam kebohongan yang kubangun sendiri. Aku tahu kemana hatiku mengarah." Marwan memejamkan mata sebentar, lalu berkata dengan lembut, "Keputusan apapun yang kau ambil, pastikan itu lahir dari hatimu, bukan dari ketakutan." Samuel mengangguk. "Aku ingin belajar," katanya tegas. "Bukan sekadar bertanya-tanya. Aku ingin tahu apa yang membuat hatiku merasa kembali hidup." Ucapan itu membuat ruangan terasa seperti berubah. Keputusan itu belum final, belum resmi, belum menyentuh garis terakhir. Namun itu adalah langkah terbesar yang pernah diambil Samuel sepanjang hidupnya. Marwan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, perjalananmu baru saja dimulai." Samuel mengembuskan napas yang selama ini tertahan. Untuk pertama kalinya sejak banjir itu, ia merasa seluruh beban di pundaknya terangkat. Tak ada lagi yang perlu ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Malam itu adalah malam ketika Samuel akhirnya memahami bahwa keselamatannya bukan sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan yang terus mengetuk hingga ia tidak lagi mampu menutup pintunya. Dan kini, pintu itu telah terbuka.